Yel yel yuk. Yuk. Kelompok 2 Semangat, semangat. Semangat, semangat. Iya. Kelompok 2 mana suaranya? Kelompok 2 Pasti bisa. Cayo cayo cayo. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan karakteristik bahasa Indonesia keilmuan. Saya Intan Kurnia, NIM belakang 05. Saya Nisrina Ananda Sutardi dengan nomor NIM belakang 04. Saya Nailul Qurrati Maulida, NIM belakang 02. Hingga Presa Adonai dengan NIM belakang 008. Saya Davina Alvina Tasya Nur Fatona dengan nomor NIM belakang 009. Nama saya Rida Madania dengan nomor NIM akhir 029. Yang pertama langsung saja memuat fakta. Ini dari segi objektif ya. Adapun fakta dapat diambil dari data, hasil survei, hasil penelitian dan juga sebagainya. Selain itu, kalimat fakta juga didukung dengan adanya memandang dari segi objeknya. Contohnya seperti apa? Tidak boleh melihat dari sudut pandang yang lain. Misalnya, Andi layak maju Olimpiade Matematika karena nilai matematikanya bagus. Jadi Andi ini tidak dilihat dari segi paras atau yang lainnya. Lalu yang ketiga ini ada apa? Ada identik dengan diksi kebenaran. Yang dimaksud ini adalah benar kenyataannya fakta yang ada di lapangan. Ringkas dan jelas. Bahasa keilmuan berciri ringkas dan jelas, artinya pemakaian unsur bahasa di dalamnya itu hemat. Unsur-unsur yang tidak diperlukan karena tidak fungsional dalam mengungkap gagasan itu dibuang. Jika penggunaan unsur bahasa sudah ringkas, kandungan gagasan yang diungkapkan menjadi jelas. Jelas berarti gamblang, tegas, dan tidak meragukan. Contoh kalimat ringkas dan jelas. Yang pertama, nilai etis di atas menjadi pedoman bagi setiap warga negara Indonesia. Yang kedua, nilai etis sebagaimana tersebut pada paparan di atas menjadi pedoman dan dasar pegangan hidup dan kehidupan bagi setiap warga negara Indonesia. Seperti yang sudah rekan-rekan saya jelaskan sebelumnya, bahwa karakteristik bahasa keilmuan itu bersifat objektif, ringkas, dan juga jelas. Selain itu, karakteristik bahasa keilmuan juga bersifat logis, serta formal. Bahasa keilmuan bersifat logis, yang artinya make sense atau dapat diterima oleh akal. Nah, kelogisan merupakan keterkaitan yang saling berhubungan antar bagian. Nah, bagian-bagian ini tuh mengacu pada konstruksi kalimat, paragraf, maupun keseluruhan karya. Jadi, sebaiknya seluruh konstruksi kalimat harus diracik secara logis guna menghindari yang namanya ambiguitas atau ketidakjelasan, sehingga maksud dan tujuannya dapat tersampaikan dan dapat dimengerti dengan baik. Selain itu, ciri formal bahasa keilmuan ditemukan dalam tatanan kosakata, bentuk kata-kata, dan juga kalimat. Bahasa keilmuan harus baku. Dalam teks ilmiah, contohnya, teks ilmiah kan bersifat akademik, yang artinya merupakan salah satu bentuk komunikasi formal. Jadi, kalau sudah bersifat ilmiah atau akademik, kita harus menghindari yang namanya kosakata informal yang biasanya kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya kata informal bilang, itu kan tidak baku, tidak formal. Kalau sudah bersifat ilmiah atau akademik harus diganti ke yang formal menjadi berkata. Kalimat konsisten. Sebenarnya apa arti konsisten ini? Kata konsisten diserap dari bahasa Inggris yaitu konsisten, yang artinya berdiri dan dengan kokoh atau berdiri tegak. Menurut KBBI, arti konsisten adalah tetap atau tidak berubah-ubah, taat asas, selaras atau sesuai. Dapat disimpulkan bahwa kata konsisten ini artinya sesuatu yang tidak berubah-ubah. Nah, keterkaitannya dengan unsur bahasa adalah kosakatanya, bentuk kata, dan penggunaan kata singkatan. Kalimat ini harus bersifat ajak, taat, asas, selaras, dan tidak berubah. Di sini ada contohnya. Yang pertama, untuk mengatasi penumpang yang melimpah menjelang dan musim lebaran, pengusaha angkutan diimbau mengoperasikan semua kendaraan ekstra. Lalu yang kedua, bedanya, untuk penumpang yang melimpah menjelang dan musim lebaran telah disiapkan kendaraan yang cukup, pengusaha angkutan diimbau mengoperasikan semua kendaraan ekstra. Lalu yang kedua ada pengertian bahasa cendekia. Kalimat cendekia ini mampu digunakan sebagai mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat dan mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama dan abstrak. Kalimat-kalimatnya mencerminkan ketelitian dan yang objektif, sehingga suku-suku kalimatnya sejalan dengan proposisi logika. Bahasa yang cendekia mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama, sehingga gagasan yang disampaikan penulis dapat diterima secara tepat oleh pembaca. Kecendekiaan juga tampak pada ketepatan dan keseksamaan kata. Kalimat lugas dan jelas dapat diartikan paparan bahasa yang mengandung makna apa adanya, gagasan yang jelas, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan tidak diungkapkan dalam bentuk kiasan, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kesalahtafiran pada isi kalimat. Contohnya seperti Dani memanjat pohon mangga dan Edo yang memunguti buahnya di bawah. Kata buah pada kalimat tersebut menunjukkan arti yang sebenarnya dan bermakna lebih jelas, yaitu buah mangga.
Ringkas dan padat ini adalah pemakaian unsur bahasa di dalamnya yang hemat, unsur-unsur yang tidak diperlukan karena tidak fungsionalnya dalam menggunakan gagasan yang harus dihilangkan. Jika penggunaan unsur bahasa sudah ringkas, kandungan gagasan yang diungkapkan menjadi padat. Dengan demikian, ciri padat berkenaan dengan kepadaan gagasan yang terungkap. Penggunaan kata sedikit mungkin, tapi dapat mendukung makna secara jelas. Selanjutnya ada menghindari kalimat fragmentasi. Kalimat ini adalah kalimat yang belum selesai. Kalimat terjadi antara lain karena adanya keinginan penulis menggunakan gagasan dalam beberapa kalimat tanpa menyadari kesatuan gagasan yang diungkapkan. Sebagai contoh berikut. Yang pertama, ada harap dilaksanakan sebaik-baiknya, dan yang kedua, tugas tersebut harap dilaksanakan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada bertolak dari gagasan. Bertolak dari gagasan ini adalah gagasan menjadi pangkal tolak bahasa Indonesia keilmuan. Oleh sebab itu, kalimat-kalimat bahasa keilmuan berorientasi pada kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Contoh kalimat bertolak dari gagasan. Dari uraian tadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa menumbuhkan dan membina anak berbakat sangat penting. Yang kedua, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menumbuhkan dan membina anak berbakat sangat penting. Sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan. Apakah ada pertanyaan?